anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kita masuk pada modul yang ke-9, yaitu pemikiran ekonomi Islam kontemporer, ya. Ekonomi Islam modern, ya. Pada pertemuan sesi ke-9 ini akan mempelajari tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Perkembangan ekonomi Islam pada era modern ditandai dengan munculnya berbagai gagasan, teori, lembaga, dan instrumen ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta disesuaikan dengan tantangan ekonomi global, ya. Kebangkitan ekonomi Islam pada abad ke-20 dan abad ke-21 merupakan respon terhadap berbagai kelemahan sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme yang cenderung menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan dan sosialisme yang membatasi kepemilikan individu. Para pemikir ekonomi Islam kontemporer khususnya berupaya membangun sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, ya. Selain perkembangan teori, ekonomi Islam juga mengalami kemajuan dalam praktek melalui berdirinya bank syariah, ya. Sekarang banyak bank syariah bermunculan, ya. Ada bank syariah Indonesia, ya, BSI, ya. Ada bank Jatim Syariah, ya. Kemudian ada bank BCA syariah, banyak, ya. Lembaga keuangan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, suku, zakat produktif, wakaf produktif, serta berbagai instrumen ekonomi lainnya. Baik. Yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama, perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Yang kedua, tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Dan yang ketiga, implementasi ekonomi Islam pada era modern, ya. Kemudian yang harus kalian capai, ya, mahasiswa harus bisa menjelaskan pengertian dari pemikiran ekonomi Islam kontemporer, ya. Minimal harus ngerti, ya. Yang kedua, mahasiswa harus bisa menjelaskan latar belakang munculnya ekonomi Islam kontemporer. Yang ketiga, mahasiswa bisa menjelaskan perkembangan ekonomi Islam pada era modern. Yang keempat, mahasiswa bisa menjelaskan pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam kontemporer. Dan yang kelima, mahasiswa harus bisa menjelaskan perkembangan lembaga keuangan syariah. Yang keenam, mahasiswa harus bisa menjelaskan perkembangan perbankan syariah. Dan yang ketujuh, mahasiswa harus bisa menjelaskan perkembangan pasar modal syariah. 8, mahasiswa harus bisa menjelaskan peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, yang ke-9, mahasiswa harus bisa menganalisis tantangan dan peluang ekonomi Islam di era globalisasi. Ya. Kemudian kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer, ya. Dalam kegiatan belajar ini akan dibahas latar belakang munculnya ekonomi Islam modern, karakteristiknya, serta perkembangan ekonomi Islam di berbagai negara. Kita akan mulai dari pengertiannya dulu, ya. Apa sih pengertian ekonomi Islam kontemporer itu? Ekonomi Islam kontemporer adalah merupakan perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang berupaya menjawab berbagai persoalan ekonomi modern dengan tetap berpedoman pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan prinsip-prinsip syariah.
ekonomi Islam tidak hanya membahas aktivitas ekonomi, tetapi juga menekankan aspek moral, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Ya, itu pengertian dari ekonomi Islam kontemporer. Kemudian yang kedua, latar belakangnya. Ya, apa yang mendorong faktor-faktor apa yang mendorong berkembangnya ekonomi Islam kontemporer? Antara lain ada 4 ya. 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi berbasis syariah. 2. Krisis ekonomi global yang mendorong pencarian sistem ekonomi alternatif. Dan yang ketiga, berkembangnya lembaga pendidikan dan penelitian ekonomi Islam. Dan yang keempat, dukungan pemerintah di berbagai negara terhadap industri keuangan syariah. Ini latar belakangnya munculnya atau mendorongnya berkembangnya ekonomi Islam kontemporer. Kemudian karakternya dari ekonomi Islam kontemporer ada 6. Yang pertama, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Mengutamakan keadilan. 3. Menghindari riba, gharar, dan maisir. Yang keempat, menjunjung tinggi etika bisnis. Yang kelima, mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Dan yang keenam, mendorong distribusi kekayaan yang adil. Ini ya, karakteristik dari ekonomi Islam kontemporer. Kita masuk pada pembelajaran yang kedua. Tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Kita masuk pada tokoh-tokohnya. Perkembangan ekonomi Islam modern tidak terlepas dari kontribusi para ilmuwan muslim yang mengembangkan teori ekonomi Islam. Beberapa tokoh penting antara lain adalah Muhammad Baqir As-Sodr. Muhammad Baqir As-Sodr ini mengembangkan konsep ekonomi Islam yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Karya yang terkenal adalah Iqtisoduna. Bukunya Iqtisoduna. Dari mana ini Muhammad Baqir As-Sodr? Dari Iran, Syiah. Beliau Syiah. Tapi walaupun Syiah, beliau cerdas, pintar dalam hal ekonomi kontemporer. Kemudian yang kedua, Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan ini beliau menjelaskan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Karya terkenalnya adalah Islamic Economic Theory and Practice. Yang ketiga yaitu M. Umar Chapra, menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, keadilan, distribusi, dan stabilitas ekonomi. Dan yang keempat, Monzer Kaf, mengembangkan pemikiran mengenal keuangan publik Islam, zakat, wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, yang kelima, Nejatullah Siddiqi. Beliau memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori perbankan syariah tanpa bunga, yaitu interest free banking. Kontribusi beliau. Kemudian kita masuk pada pembelajaran yang ketiga, implementasi ekonomi Islam pada era modern. Jadi perkembangan ekonomi Islam saat ini diwujudkan melalui berbagai lembaga dan instrumen ekonomi syariah. Yang pertama, perbankan syariah. Lahirnya bank yang syariah, koperasi juga banyak yang syariah. Yang kedua, pasar modal syariah. Kemudian yang ketiga adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen sosial Islam memiliki peranan sangat penting dalam mengurangi kemiskinan,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberdayakan usaha produktif. Ya, inilah yang keempat, yaitu tantangan ekonomi Islam. Beberapa tantangan yang dihadapi ekonomi Islam antara lain rendahnya literasi ekonomi syariah. Ya, makanya kalian sangat tepatnya belajar memilih kampus dengan jurusan ekonomi syariah atau bisnis syariah, karena memang di Indonesia itu sangat rendah literasi tentang ekonomi syariah. Melalui kalian inilah yang nantinya harus bisa menyampaikan informasi edukasi tentang ekonomi syariah. Ya, yang kedua, persaingan dengan sistem ekonomi konvensional. Ini masih sangat jomplang ya. Konvensional kurang lebih 90%, sedangkan ekonomi syariah masih 9-10% saja. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Banyak yang terlahir dari ekonomi konvensional ya. Baru kita inilah terlahir pakar dari ekonomi syariah nantinya. Amin ya. Kemudian yang keempat, perkembangan teknologi digital. Dengan adanya HP ya, HP nanti cari di Play Store ya, banyak tentang itu. Jadi dari perbankan syariah misalkan ada sekarang itu apa itu namanya itu, yang di HP itu bisa diakses di HP, apa namanya sudah lupa, ada di HP tanya itu, mobile banking ya, mobile banking, terus My Bank, My BCA ya, Wonder dari Bank BNI, terus Brimo ya dari Bank BRI nya, terus apa lagi nih, bentar, Brimo, terus Bali itu dari Bank BTN ya, kemudian Bion itu dari Bank BSI Syariah ya, terus Bank Jatim Syariah, J Connect Mobile ya, kemudian dari Bank Mandiri, Livin ya, Livin by Mandiri. Jadi banyak di aplikasi di HP sudah bisa mengakses sekarangnya. Kalau dulu nggak ada ya, dulu pakai buku tabungan, ATM saja nggak ada dulu ya. Kemudian peluangnya bagaimana? Peluang dari pengembangan ini, peluang ekonomi Islam semakin besar karena satu, meningkatnya industri halal ya. Sekarang juga tempat-tempat rekreasi juga banyak yang halal ya. Tempat pemandian dipisah antara laki-laki dan perempuan ya. Kemudian berkembangnya keuangan digital syariah. Kemudian dukungan regulasi pemerintah, dan yang keempat bertambahnya lembaga keuangan syariah. Yang kelima meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah atau ekonomi halalnya. Jadi menghindari riba ya. Sekarang mencari akad yang di dalamnya tidak ada unsur ribawi. Baik, kita masuk kepada soal latihan ya. Soal latihan, jelaskan dari pengertian ekonomi Islam kontemporer. Apa? Jelaskan pengertian ekonomi Islam kontemporer adalah pengembangan Pemikiran ekonomi Islam yang menjawab persoalan berbagai persoalan ekonomi modern berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas, dan prinsip-prinsip syariah. Oke, yang kedua, mengapa ekonomi Islam mengalami perkembangan pesat pada era modern? Mengapa?
karena didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, kemudian berkembangnya lembaga keuangan syariah, ya. Terus dapat dukungan enggak dari pemerintah? Dapat dukungan dari pemerintah. Apalagi? Ada yang tahu lagi? Serta kebutuhan sistem ekonomi yang lebih adil, ya. Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan kontribusi 3 tokoh ekonomi Islam kontemporer, ya. Siapa aja tokohnya? Yang pertama, Muhammad Bakir As-Sodr mengembangkan teori ekonomi Islam dengan bukunya apa? Iqtisaduna, ya. Yang kedua Muhammad Abdul Manan memperkenalkan konsep ekonomi Islam modern. Yang ketiga Umar Capra yang menekankan pembangunan ekonomi berbasis keadilan dan kesejahteraan. Yang keempat, jelaskan peranan lembaga keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi. Berperan apa? Untuk menghimpun dan mengelola dan gimana? Mirip Baitul Mal, ya. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan, ya, atau mendistribusikan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah, mulai dari pembiayaannya, tabungannya, investasinya, dan layanan keuangan lainnya. Yang terakhir, bagaimana peran zakat dan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana zakat dan wakaf sebagai apa? Instrumen distribusi kekayaannya. Zakat dan wakaf berfungsi sebagai apa? Sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dampaknya apa? Mengurangi kemiskinan, ya. Oke, lanjut ke pilihan ganda, ya. Pilihan ganda. Yang pertama, landasan utama ekonomi Islam kontemporer adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, tokoh yang menulis kitab Iqtisaduna adalah Muhammad Bakir As-Sodr, pinter. Kemudian yang ketiga, salah satu instrumen investasi di pasar modal syariah adalah apa? Suku. Yang keempat, salah satu tantangan ekonomi Islam pada era modern adalah apa tantangannya? Rendahnya literasi. Pinter. Yang kelima, salah satu tujuan zakat dalam ekonomi Islam adalah tujuan zakat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sudah selesai, ya. Terima kasih dan selamat belajar serta terus mengembangkan pemahaman tentang pemikiran ekonomi Islam. Ada pertanyaan?
Nggak ada? Oke, baik, kita akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa barokah, manfaat, menjadi wasilah kesuksesan kita di masa yang akan datang. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tetap wabarakatuh. semangat.